Nah, mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Masih sehat? Sehat. Sehat, Pak. Pak. Alhamdulillah. Sebelum berangkat ke sekolah, apakah anak-anak Bapak sudah sarapan semuanya? Sudah, Pak. Ya, karena sarapan pagi itu penting bagi kita semuanya. Supaya badan kita menjadi sehat. Sehat. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Buat. Hanya kita harus menjaga kesehatan kita agar tetap kuat. Oke ya, siap untuk belajar semua ya. Siap, Pak. Oke, sebelum kita belajar, tentunya kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, disiapkan oleh ketua. Ista'idu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita tadi diijabah oleh Allah, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang usia balik, kemarin kita telah belajar tentang indahnya saling menghargai. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Si, Pak. Ya, Pak Rozi, silakan. Pak. Ya, pelajaran sebelumnya tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman, Pak. Iya, bagus. Apakah semuanya ingat pelajaran kemarin? Ya, Pak. Alhamdulillah. Untuk itu, pelajaran kita hari ini tentang usia balik. Kita lihat ya, secara bersama-sama. Ya, memasuki usia balik. Sebelum Bapak terangkan, adakah anak-anak Bapak yang udah tahu apa itu balik? Atau pernah mendengar kata-kata balik? Siapa yang udah pernah dengar? Pak. Ya, coba Pak Sudar. Apa itu balik, Pak Sudar? Balik artinya sudah sampai kepadanya kebenaran, Saya Pak. izin sebentar, Pak. Ya. Ya, silakan. Ya, balik itu berarti kita telah memasuki usia remaja. Tapi sebelum kita terangkan, marilah kita intip dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah siswa bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik. Kemudian yang kedua, siswa bisa membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Kemudian yang ketiganya, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan selalu bertanggung jawab. Dan inilah bentuk peta konsep pembelajaran kita hari ini. Ada 3 poin penting yang harus kita dapatkan dari inti pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah tanda-tanda balik seperti tujuan pembelajaran. Baik, pertama menurut ilmu fikih, yang keduanya menurut ilmu biologi. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kewajiban kita yang harus kita laksanakan setelah kita balik. Nah, coba anak-anak Bapak semuanya, coba kalian perhatikan gambar yang ada ini. Siapa yang tahu apa maksud dari gambar ini?
Coba siapa yang tahu? Tangan manusia, Ya, Pak. Pak. Orang, Pak. Ya, gambar Gambar orang. orang. Gambar Ini Dari bayi. pertumbuhan orang, Dari Pak. bayi. ya, ini adalah bentuk gambar manusia mulai dari baru lahir sampai lansia. Yang ini adalah batita. Batita itu namanya di bawah 3 tahun. Kemudian masuk kepada masa balita. Masa balita di bawah 5 tahun. Setelah balita baru namanya masa anak-anak. Kemudian baru masuk remaja. Setelah remaja menjadi dewasa, tua hingga lansia. Yang kita pelajari hari ini adalah perubahan dari anak-anak menjadi remaja di antara dua orang ini. Ya, paham ya semuanya? Ya, Pak, paham. Pak. Ya, baik. Sekarang kita masuk pengertian dari balik itu sendiri. Secara bahasa, balik itu artinya sampai. Sedangkan menurut istilah, masa peralihan dari anak-anak menuju remaja. Seperti yang telah Bapak jelaskan pada gambar tadi. Dan pada saat itu, tubuh kita mulai mengalami perubahan. Perubahan itu dipengaruhi oleh hormon-hormon kita yang berubah dari anak-anak menjadi remaja. Seperti mengalami perubahan fisik, emosional, dan psikologis. Sekarang kita mengetahui tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Menurut ilmu fikih, tanda-tanda balik itu ada dua. Satu, mimpi basah itu bagi kaum laki-laki. Yang keduanya, haid atau menstruasi bagi perempuan. Pernahkah anak-anak Bapak mengalami hal yang seperti ini? Ya, anak-anak Bapak? Belum, ya, Pak. Belum? Ya, belum ya. Belum, Pak. Karena kalian mungkin masih baru kelas 4 SD. Tapi di zaman sekarang ini ada anak-anak itu lebih cepat balik. Karena pengaruh lingkungan, pengaruh kesuburan. Bahkan ada saat sekarang ini baru 11 atau 12 tahun, anak-anak itu sudah mengalami haid bagi perempuan. Dan bahkan laki-laki baru sampai 11 tahun udah mengalami mimpi basah dan sebagainya. Ya, itu menurut ilmu fikih. Ingat ya, ini menurut ilmu fikih. Sekarang kita lihat menurut ilmu biologi. Sedangkan menurut biologi ini, tanda-tanda balik itu dibagi kepada dua. Tanda-tanda balik bagi laki-laki dan tanda balik bagi perempuan. Ini tanda-tanda balik bagi laki-laki. Yang pertama itu tumbuhnya jakun. Nah, anak laki-laki itu akan ditandai dengan tumbuhnya jakun pada lehernya. Kemudian yang keduanya akan tumbuh kumis atau jenggot di wajah. Kemudian yang ketiga, suara akan terdengar lebih berat dan lebih kasar. Itu bagi laki-laki. Sekarang bagi perempuan. Bagi perempuan itu tanda-tanda baliknya juga ada dua. Yang pertama, seperti ilmu fikih tadi, menstruasi atau haid. Kemudian yang keduanya, mulai tumbuhnya otot-otot di tubuh kita. Itu bagi perempuan menurut biologi. Sebelum kita lanjut, mungkin anak-anak Bapak ada pertanyaan? Atau pas? Ada, Pak. Das? Pas, Pak. Pas? Paham, Pak. Paham kan apa yang Ya. Pak sampaikan? Paham. Oke, kalau paham Paham, kita Pak. lanjut.
pernah enggak kalian itu merasakan lebih sensitif atau mudah marah atau pusing tanpa ada alasan yang jelas? Belum, Pak. Kalau kalian pernah merasa sensitif, mudah marah, tanpa alasan yang jelas kita marah-marah aja, itu merupakan salah satu tanda-tanda bahwa hormon di dalam tubuh kita sedang berubah. Kalian tidak usah bingung, tidak usah takut, itu hanya perubahan hormon. Karena perubahan dari anak-anak menuju remaja. Rasa cemas, bingung, atau marah itu karena perubahan hormon. Perasaan yang berubah sangat normal pada masa-masa balik. Kemudian di masa balik ini kita juga perlu menjaga kesehatan. Bagaimana cara menjaga kesehatan itu? Yang pertama, menjaga kebersihan diri kita, seperti mandi teratur, mencuci tangan, serta menjaga kebersihan organ reproduksi kita. Dan jangan lupa juga untuk makan makanan bergizi yang cukup, agar tubuh kita tetap sehat dan kuat. Karena tubuh yang bersih dan sehat akan membuat kita merasa lebih nyaman dan percaya diri selama menghadapi masa balik. Dan pada masa balik ini kita mengalami banyak perubahan. Dalam perubahan itu kita perlu dukungan dari orang tua dan guru kita. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita keluhkan, keluhkanlah kepada orang tua dan guru kita. Karena orang tua dan guru kita selalu siap menantikan keluhan-keluhan dari ananda-ananda semua. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Mungkin? Enggak, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, siap. Masa balik adalah bagian alami yang berkembang pada tubuh kita. Ingatlah, setiap perubahan yang terjadi adalah tanda bahwa tubuh kita sedang tumbuh dan berkembang menjadi lebih dewasa. Mari kita jaga tubuh kita dengan baik, dan jangan takut untuk menghadapi perubahan ini. Oke, kita lanjut ya. Ini kewajiban kita setelah balik. Kewajiban kita setelah balik itu sebetulnya banyak sekali. Tapi dalam pembahasan kita cukup 3 saja. Yang pertama, kita melaksanakan sholat fardu. Dan yang kedua, menutup aurat. Yang ketiganya, mencari atau menuntut ilmu. Jadi setelah balik itu, kepada kita umat manusia atau umat muslim telah wajib untuk melaksanakan sholat. Jangan setelah balik itu ada lagi sholatnya yang bolong-bolong. Kadang subuhnya sholat, zuhurnya lupa. Asar sholat, maghrib tinggal lagi. Dan kemudian isanya juga tertidur. Jadi kalau sudah masuk balik, maka telah tumbuh hukum wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat. Wajib itu apa anak-anak Bapak? Siapa yang tahu arti wajib? Harus, Pak. Ya, wajib itu harus bagus. Jadi wajib itu artinya apabila kita kerjakan, kita akan mendapat pahala. Jadi, kalau kita tinggalkan, maka kita akan berdosa. Ya, bagus. Maka wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Kalau kita setelah balik, maka wajib bagi kita untuk menutup aurat. Aurat bagi perempuan itu adalah, siapa yang tahu batasan aurat bagi perempuan? Kecuali muka dan telapak tangan, Pak. Ya, Yusmaningsih bagus sekali. Aurat bagi perempuan itu adalah
seluruh anggota tubuh kita kecuali muka dan telapak tangan. Kalau batasan aurat bagi laki-laki siapa yang bisa? Kalian tahu? Dari pusat sampai lutut, Pak. Ya, bagus, Sudarmono. Ya, batasan aurat bagi laki-laki adalah mulai dari pusat sampai ke lutut. Ini adalah batasan aurat bagi laki-laki. Kalau kita sudah memasuki usia balik, maka aurat kita wajib dan harus kita tutup. Jika kita keluar rumah, tidak ada lagi yang keluar rumah yang menampakkan auratnya. Ya, paham kan anak-anak Bapak? Paham, Pak. Nah, bagus. Kemudian yang ketiganya mencari atau menuntut ilmu. Jadi yang ketiga itu kewajiban kita setelah balik adalah mencari ilmu. Agar apa? Agar kita tidak bisa dimasuki oleh lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Agar kita bisa menjaga kesehatan kita, menjaga tubuh kita dari hal-hal yang membahayakan. Agar kita bisa menyesuaikan kehidupan kita dengan masa-masa yang akan datang. Itulah guna ilmu yang akan kita cari. Agar kita bisa selamat Dunia dan akhirat. di akhirat. Sampai di sini penjelasan Bapak bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Atau ada pertanyaan? Ada yang masih belum paham tentang materi kita hari ini? Paham, Oke, Pak. Pak. Oke. Hanya Kalau Pak. udah paham, coba Bapak tes ya. Kita melakukan tes dulu. Bapak kasih tugas. Bapak bagikan ya tugasnya. Dalam bentuk soal saja. Ada 5 buah soal yang harus kalian kerjakan. Kalian cukup menunggu di kursi saja biar Bapak yang bagikan. Oke, sudah Bapak bagikan ya. Silahkan kalian isi dan jangan lupa membuat nama di format yang telah disediakan. Bapak tunggu waktunya 5 menit. Udah siap, Pak. Udah siap? Siap, Pak. Pak. Oke, kalau udah Siap, Pak. siap, kalian tidak usah mengumpulkan ke depan, biar Bapak yang mengambil ke kursi kalian masing-masing. Oke, terima kasih ya. Oke, baiklah. Dari jawaban yang kalian berikan ini sudah Bapak lihat-lihat. Udah berarti kalian udah paham semuanya. Kira-kira siapa yang bisa mengartikan apa itu balik? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, Bu Yeng silakan. Yang Marlinda silakan. Baik, kalau balik, kalau kita sudah merasakan mimpi basah atau ada tumbuh jakun, itu sudah bisa dikatakan kita sudah balik, Pak. Bagus. Kita kasih aplaus dulu kepada Yeng Marlinda. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan tanda-tanda balik bagi laki-laki? Siapa yang bisa? Ya, Pak. Ya, Yusmaningsi silakan. Kalau bagi laki-laki tumbuh jenggot, Pak. Tumbuh jenggot, apalagi? Mimpi basah, Pak. Mimpi basah, iya. Apalagi? Suara agak besar, Pak. Nah, suara kita akan membesar dan lebih keras. Ya, bagus. Kita kasih aplaus dulu.
Kemudian ada pertanyaan yang ketiga, tanda-tanda balik bagi perempuan. Nah, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, Fitriana silakan. Menstruasi, Pak. Ah, iya. Tanda-tanda balik bagi perempuan itu baik menurut ilmu biologi ataupun ilmu fikih hanya satu saja, yaitunya menstruasi atau haid. Baiklah anak Bapak, saya rasa pelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Karena kalian sudah mantap dan bisa menyerap ilmu yang telah Bapak berikan semuanya. Baik, karena pelajaran hari ini telah selesai, kita sudahi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, karena waktu kita sekarang sudah habis, Bapak silakan keluar ruangan dengan teratur.